Selamat pagi, salam misioner. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi bersama Bunda Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Sabtu 13 November tahun 2021, merupakan pekan biasa yang ke-32. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8 dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami menaikkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Kini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau tetap setia dan berada di tengah-tengah kami, sehingga bacaan yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami menjalankannya di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku akan membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikuti suatu perlombaan, biasanya kita mendengar kalimat keputusan juri biasa tidak diganggu-gugat. Artinya kalimat ini mau menegaskan bahwa keputusan dewan juri apapun itu tidak akan dirubah lagi. Biasanya keputusan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh para peserta lomba. Biasanya dianggap kurang adil, hasilnya tidak sesuai, dan lain sebagainya. Namun sesuai dengan peraturan yang berlaku,
para peserta lomba harus menghormati dan menerima hasil yang sudah ditetapkan oleh Dewan Juri. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan yang melibatkan seorang hakim yang tidak adil, tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati siapapun. Dan juga ada seorang janda yang rendah hati. Pada awalnya hakim itu mengabaikan seorang janda yang datang memohon pertolongan kepada hakim untuk membelanya dalam mendapatkan hak-haknya. Nah, mari kita lihat seorang janda di sini merupakan gambaran seorang wanita atau seorang pribadi yang miskin, lemah, dan yang selalu dinomorduakan. Namun, kita lihat dalam bacaan tadi, janda itu terus-menerus mendatangi hakim itu sehingga hakim itu akhirnya dia bersedia untuk membantu. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika seorang hakim yang tidak adil memberi keadilan pada janda tersebut, apalagi yang akan Tuhan berikan untuk orang-orang pilihannya. Tuhan tentu mendengarkan ketika kita berdoa. Terkadang doa kita belum dijawab, terkadang doa kita masih menunggu waktu, terkadang atau barangkali doa yang kita sampaikan atau permintaan yang kita minta tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sering kita ingin agar Tuhan bertindak kapan dan bagaimana sesuai dengan keinginan kita, artinya yang sesuai dengan agenda kita dan bukan dengan kehendak Tuhan. Kita sering putus asa ketika doa kita tidak dikabulkan, ketika doa kita tidak sesuai, dan kita selalu mengeluh dan mengatakan Tuhan tidak adil atau Tuhan tidak peduli dengan kita. Tetapi pada kebenarannya, Tuhan selalu memberikan kita semua hal yang baik. Tuhan selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu memberikan apa yang kita perlukan. Hanyalah di dalam doa kita harus bertekun dan kita harus melakukannya dengan cinta dan kerendahan hati. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, doa adalah karunia Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa bukanlah mesin rumus yang ajaib. Doa membutuhkan perjuangan. Doa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus membiarkan dan memberikan diri kita kepada Tuhan yang bertindak. Terkadang kita tidak serta-merta melihat apa yang kita rasakan atau apa yang kita merasakan kebaikan dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan yang luar biasa kepada kita. Contohnya nafas kehidupan yang kita alami setiap hari. Mari anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita jangan bosan-bosan atau jenuh-jenuh dalam berdoa. Mari kita bertekun dan rendah hati di dalam doa kita.
dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam proses hidup kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam Do Re Mi episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.